Ini kabar-kabar seperti ini hampir sama dengan OJK di bulan April akan menurunkan ratusan debt collector lapangan, misalnya gitu kan, atau ribuan debt collector lapangan. Ini imbang juga kan dengan tadi itu. DC Pinjol akan melacak lokasi sebetulnya melalui sistem IT gitu loh. Udahlah teman-teman, drama-drama seperti ini nggak usah lah kita lanjutkan gitu ya. Saya berharapnya sih seperti itu buat teman-teman semuanya. Kenapa seperti itu? Poin kita hari ini cuma satu, teman. Duit nggak ada. Duit Anda nggak ada lagi nih. Duit Anda nggak ada. Anda sudah toleh kanan kiri muka belakang. Ya, Anda sudah berusaha mencari talangan dana nih. Mau sama orang tua, mau sama teman, mau di perusahaan dan segala macam. Ya memang real. Keadaan hidup sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, ini real keadaan hidup Anda gitu loh. Bukan soal Anda tidak maunya, tapi memang benar-benar Anda sudah tidak mampu. Ya, Anda ini orang baik semuanya. Anda mempunyai itikat baik. Anda mempunyai rasa tanggung jawab Anda. Saking besarnya rasa tanggung jawab dan itikat baik Anda, bahkan ucapan sampah yang disampaikan oleh debt collector aja akan melakukan pelacakan diri Anda melalui sistem IT. Anda aja ketakutan gitu loh. Itu menandakan ada itikat baik dalam diri Anda. Kalau Anda misalnya tidak ketakutan sama sekali, ya tenteng aja gitu ya. Tapi kan Anda ada rasa kekhawatiran Anda juga, wih kalau gimana ini kalau benaran dan segala macam gitu ya kan. Padahal kita ini dituntun karena ketidakmampuan kita tadi gitu loh. Jadi sudahilah teman-teman semuanya, berita-berita hoax yang mana mereka mempunyai kepentingan lain gitu. Contoh kayak debt collector, dia sengaja menciptakan hal seperti itu. Tujuan dia kan untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, dengan dia menyampaikan bahwa dia akan melakukan pelacakan lokasi melalui sistem IT dan segala macam, dengan begitu itu kan mengacaukan pemikiran Anda gitu loh. Mau tidak mau, Anda yang tidak ada uang, Anda yang belum mampu bayar, pasti akan terjadi gali lubang tutup lubang. Sekarang ngapain dia capek-capek melacak Anda dengan sistem-sistem IT gitu loh. Kan di KTP Anda itu kan sudah ada nama, alamat lengkap, tempat tanggal lahir, sudah jelas. Ngapain ribet-ribet gitu loh. Tapi karena kebodohan debt collector tadi, dia mengucapkan hal-hal seperti itu. Cuman yang saya herannya, kok orang-orang pada percaya gitu loh. Kok bisa Anda pada percaya gitu loh. Ini hampir sama dengan jasa menghapus data dengan tim IT juga gitu loh. Kok Anda juga bisa percaya dengan hal-hal itu gitu loh. Harusnya kan Anda logikain juga, kalau memang ada orang yang bisa menghapus data dengan IT, kenapa dia tidak pakai data dia sendiri? Pakai data dia untuk pinjam di pinjol, begitu dananya cair, habis itu hapus lagi data dia, pinjam lagi, hapus lagi, otomatis dia menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ya kan? Duit pinjol pindah semua sama dia, tapi bukti nggak ada sama pinjol karena data telah dihapus. Kenapa dia harus menawarkan dengan 200.000 dan 300.000? Jadi begitulah buat teman-teman semuanya. Jadi hampir sama juga dengan yang diucapkan oleh debt collector. Terlalu canggih kalau dia melakukan sistem IT. Ngapain gitu loh, hutang 1 juta 2 juta kok. Orang Anda, alamat Anda jelas, daerah Anda jelas di mananya, tinggal datang aja udah selesai. Tapi kan nggak gitu konsep mereka. Tidak sesederhana itu. Mereka melakukan hal seperti itu tujuannya ada. Kalau dibilangin, apakah dia tidak tahu bang bahwa kita ini sudah tidak mampu bayar, kami ini sudah tidak ada uang? Bukan dia tidak tahu, mereka jauh lebih tahu. Ya, bahwa Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar. Mereka tahu dan mereka paham. Tapi tujuan mereka melakukan hal seperti itu supaya Anda mempergunakan data-data Anda untuk meminjam ke tempat lain. Ini kan dorongan untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Dilandasikan dari sini, Anda diberikan dulu tekanan, Anda dibikin dulu tidak nyaman, Anda dibikin dulu ketakutan, sehingga Anda tidak berpikir panjang meminjam di aplikasi berikutnya. Sehingga Anda tidak bisa keluar dari lingkaran setan pinjaman online ini. Ya, tadi saya bikin video buat teman-teman semuanya. Ada satu orang gadis yang nekat mengakhiri hidup ya dengan loncat dari atas jembatan. Usut demi usut diduga karena banyaknya tagihan dari pinjol melalui chat WhatsApp dia, itu gara-gara pinjaman online. Ini dugaan sementara. Ya. Jadi dari sana teman-teman semuanya kita masih bisa belajar. Kita belajar itu bahwasannya kata-kata ini sangat luar biasa gitu loh. Apalagi teman-teman yang selalu diancam pelacakan lokasi melalui IT. Pasti bayangan Anda mereka datang ke rumah,
tiba-tiba aset Anda ditarik, tiba-tiba Anda diproses ke jalur hukum, tiba-tiba Anda di penjara. Kan ini bayangan Anda ketika Anda membaca dia akan melakukan pelacakan lokasi dengan sistem IT. Kan pasti itu dong bayangan Anda, dan inilah yang mematikan orang-orang. Ya. Jadi bukan kalau Anda sibuk, Bang, apakah ada DC yang datang ke rumah? DC yang datang ke rumah itu tidak pernah membunuh orang. Orang-orang biasanya dibunuh pemikiran dia itu karena diri dia sendiri. Ya kan? Akhirnya dia berada di titik mentok, ya dianya nekat melakukan apapun. Itu yang terjadi. Ya. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, nanti Anda bisa lihat lagi tuh video yang saya upload tadi itu. Saya menjelaskan di sana gitu, bahkan di bawahnya setelah ditelusuri ternyata gitu loh, diduga banyaknya tagihan pinjaman online melalui WhatsApp. Berarti WhatsApp ini memang adalah satu hal yang sangat bermasalah ketika kita telat bayar pinjol tapi kita tidak memutus komunikasinya. WhatsApp ini penyumbang kepanikan terbesar sepertinya gitu. Anda kayak Anda dilacak, katanya lokasi Anda mau dilacak dengan sistem IT dan segala macam gitu. Itu pasti dikirimkan melalui WhatsApp. Nggak mungkin kan dia langsung telepon Anda terus Anda angkat, Anda dengerin, nggak mungkin. Pasti itu melalui WhatsApp. Misalnya Anda mau diproses ke jalur hukum, mereka kirim juga melalui WhatsApp itu. Ya, Anda bisa kami tuntut dengan pasal 372, 378 contohnya gitu kan. Penipuan dan penggelapan, melarikan uang perusahaan, itu contohnya gitu. Itu pasti dikirim melalui chat WhatsApp. Jadi ini berpengaruh sebenarnya. Besar pengaruhnya. Seandainya teman-teman cepat sadar dalam hal ini, ketika Anda tidak mampu bayar, hal yang paling pertama atau tindakan yang paling awal Anda lakukan adalah komunikasi ini. Ya, komunikasi ini harus Anda akhiri. Ini tindakan awalnya. Kalau komunikasi ini tidak Anda akhiri, siap-siap Anda akan memikirkan drama yang menakuti Anda setiap harinya. Ya, salah satunya yaitu tadi, Anda akan dipenjara, akan diproses hukum, akan dilakukan pelacakan, akan terjadi penurunan debt collector besar-besaran. Itu dikirimkan melalui WhatsApp. Iya nggak sih? Jadi buat teman-teman semuanya, please nggak usah percaya dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan debt collector. Saya selalu menyampaikan sama teman-teman, sebelum Anda mempercayai dengan ucapan debt collector ini, kenali dulu fungsi debt collector ini apa, posisi debt collector ini apa, debt collector ini siapa. Anda harus kenal dulu. Fungsi debt collector adalah menagih. Apapun ceritanya, tugas mereka hanya menagih. Ya, bagaimana caranya uang yang kita pinjam ini dibalikan kembali. Ini tujuan mereka. Lengkap dengan bunga plus denda dan segala macam. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh debt collector? Yang bisa dilakukan oleh debt collector ya seperti tadi, melakukan ancaman, melakukan tekanan dan segala macam. Cuman ini, apakah debt collector punya hak dan segala macam untuk membawa kita ke ranah hukum, sampai memproses kita ke jalur hukum misalnya gitu? Nggak ada ranah dia. Kapasitas dari debt collector itu, ya, itu otak dia tidak dibutuhkan oleh perusahaan pinjol untuk perkembangan perusahaan itu gitu loh. Seandainya mereka yang menjadi debt collector yang selalu mengancam-ngancam itu, seandainya dia sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh mafia-mafia pinjol, pasti dia sudah berhenti gitu. Ya kan? Karena bacot dia dimanfaatkan gitu loh. Berapa lah gaji dia? Ya kan, fungsi dia ya cuma itu aja, menagih dan mencaci maki, itu aja. Otak dia tidak dibutuhkan kok untuk berpikir bagaimana perkembangan perusahaan ini, nggak dibutuhkan sama sekali. Ya cuma sebatas itu kerja dia gitu. Ya tapi apa boleh buat, ya kan, kita sama tahu Indonesia seperti apa. Sulitnya lapangan pekerjaan, minimnya lapangan pekerjaan, besarnya biaya hidup. Ini yang menuntun mereka untuk menjadi penagih hutang. Begitu juga dengan teman-teman. Ketika Anda telat bayar di sesuatu lembaga perbankan, misalnya entah di mana hutang Anda, terus Anda ditagih dengan nuansa berbagai macam persi di dalam itu gitu loh. Kalau itu posisinya debt collector, Anda nggak perlu percaya apapun yang mereka ucapkan. Ya, walaupun mereka berdalih, wah kami supervisor, kami pemiliknya, ini segala, nggak usah percaya. Ya kan? Yang menelpon Anda, yang ngechat Anda itu adalah penagih hutang, bukan pemilik dari perusahaan itu gitu loh. Ya. Jadi kayak gitu aja lah buat teman-teman semuanya. Dan lagian ngapain ngelacak-lacak pakai sistem IT? Tinggal lihat KTP Anda aja udah datangin, selesai kan? Ya, tapi itu kan menandakan bahwa mereka ketidakmampuan mereka untuk mengunjungi Anda sampai ke daerah, sehingga mereka hanya bermain melalui sarana komunikasi, telepon, WhatsApp, dan email.
Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham. Tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan, tetap melangkah maju buat ke depan. Segera putus komunikasi yang membuat Anda terganggu. Ya.